Puji Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Kiranya pada hari ini semua Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada dalam keadaan sehat dan kuat hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, berikan kami telinga yang baik dalam mendengar, hati yang tertuju pada Tuhan, dan sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dapat kami ingat, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus dalam kehidupan kami pada hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Ride or Die. Ungkapan ride or die dalam idiom bahasa Inggris ini itu merupakan berarti seseorang yang sangat setia, ya, seseorang yang akan tetap mendukungmu. Seseorang dalam situasi apapun dia akan selalu ada bagi kita, baik senang maupun susah. Bahkan ketika kita menghadapi resiko yang besar, dia akan tetap ada. Dia loyal tanpa syarat. Jadi seseorang yang memiliki karakter seperti ini yang kita butuhkan untuk tujuan kita hidup dalam kebersamaan. Seperti halnya yang akan kita pelajari dari salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Rut. Kita baca firman Tuhan dari Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Suatu keadaan yang memberikan kita pemahaman, ya, sesuai dengan judul hari ini yang akan kita pelajari. Bagaimana seorang yang dapat hidup bersama dengan menerima keadaan, ya, yang selalu setia dalam situasi apapun. Kita tahu kalau dalam cerita ini Bapak Ibu pernah baca, di sana akan mengungkapkan peristiwa di mana seorang ibu yang bernama Naomi memiliki suami, memiliki anak, memiliki mantu. Anaknya meninggal, suaminya juga meninggal, dan tersisa dia bersama dengan menantu-menantunya. Tetapi satu menantu harus pergi meninggalkan dia, sedangkan menantu yang lain yaitu Rut, dia rela tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Dari sini kita lihat, belajar dari Rut, kita bisa melihat bahwa apa yang dia lakukan, yang pertama Rut rela melepaskan identitas. Tadi dalam ayat tadi di sana berhubungan dengan bangsa, berhubungan dengan kepercayaannya, berhubungan dengan tempat tinggalnya, karena memang Rut bukan orang Yahudi, ya. Tapi dalam hal ini, kalau dalam ayat 8 dan ayat 15 di sana akan mengungkapkan sebuah keadaan bahwa ada perdebatan. Naomi mengharapkan Rut untuk pulang ke tempat asalnya, ke tempat orang tuanya. Tetapi Rut tidak menghendakinya. Naomi berkata dalam ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi Rut tidak menghendakinya. Inilah bagaimana dia rela melepaskan segalanya untuk tetap setia kepada mertuanya. Dalam hal inilah kita belajar bahwa untuk kita bersama, hidup bersama, kita harus memang rela melepaskan sekalipun identitas ini. Yang kedua, Rut mampu tinggal bersama Naomi dalam kondisi apapun. Saudaraku, di dalam pasal-pasal selanjutnya, khususnya pasal 2, di sana berbicara bagaimana Rut bekerja di ladang, menghidupi Naomi dan dirinya. Rut harus rela memungut jelai gandum, bahkan sampai memungut berbulan-bulan. Ya, kalau memungut jelai itu kurang lebih 2 bulan, sedangkan memungut gandum kurang lebih 4 bulan di zaman itu. Bagaimana keadaan itu mampu Rut bertahan, ya, sampai akhirnya dia harus bertemu dengan pasangan hidupnya kembali. Tetapi dalam hal ini Rut mampu tinggal bersama Naomi dalam kondisi apapun. Naomi dalam
kondisi yang sudah merasa dirinya dipahitkan dengan kehidupan. Tapi dia tetap memberikan ruang bagi dirinya menjadi berkat bagi Naomi. Rut bertahan. Yang ketiga, Rut mampu mempertahankan keyakinan. Yang tadinya dia tidak percaya Allahnya Naomi, dia percaya dan dia pertahankan itu. Jadi dia mampu mengorbankan hal itu hanya untuk mengikuti Naomi. Yang keempat, dikatakan Rut memberikan ikrar kepada Naomi, tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali maut. Ini adalah satu janji, komitmen yang Rut buat bagi Naomi. Di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam hubungan kita dimanapun dan bersama keluarga, suami, istri, anak, orang tua, persahabatan, semua dititik beratkan kepada masa di mana kita akan selalu harus setia di dalam kehidupan hubungan kita. Tetapi apakah di saat menghadapi masalah, apakah di saat menghadapi konflik, apakah di saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan akan tetap bertahan? Tetapi belajar dari kisah Naomi, nilai kebersamaan tidak hanya terletak saat melewati masa indah, saat melewati masa kelimpahan, saat melewati ada rasa aman. Tetapi ketika kita mau bersama, itu adalah membangun ikatan yang kuat supaya saling mempererat hubungan, memperlengkapi, ada rasa menghargai, ada rasa menghormati, menguatkan, ada di sana nasihat. Kita mampu menerima kekurangan, kita mampu memberikan keluasan untuk orang berproses dalam kesalahan untuk tetap bersama. Dan itu pun Rut melakukannya. Kalau Rut adalah tokoh Alkitab yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Saya teringat juga ada di dalam Roma bagaimana Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat Tuhan di Roma. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 di sana, dia dalam keadaan dia mengiring akan Tuhan, dia berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau itu pedang, mau itu ketelanjangan, mau itu kelaparan sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus harus bersama dengan kita dan Tuhan mau tinggal memang dengan kita. Tuhanlah yang benar-benar mampu hidup dengan kita dalam kondisi apapun hidup kita. Sebab itu ketika kita tahu Tuhan tinggal dengan kita seperti Rut tadi ya perwujudannya, kita harus melakukan juga itu bagi keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hubungan sosial kita. Sehingga dari situlah tercipta kebersamaan yang kuat dan yang erat. Karena dengan hal itulah kita dapat mempertahankan hubungan yang kuat di dalam komunitas kita ataupun saat kita bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu ada hadir dalam kehidupan kita untuk mengetahui kekurangan kita sekalipun. Jadi kalau ada orang yang masih kurang yang kita lihat, hendaklah kita memaklumi untuk kita belajar bersama-sama supaya dengan hal itu kita tetap hidup bersama, tetap tinggal dalam kesetiaan. Sebab itu marilah bersama-sama mewujudkannya di dalam kasih Kristus yang mengikat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Lewat Rut kami belajar untuk menghargai akan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, khususnya keluarga. Sehingga dari hal inilah kita mampu untuk bertumbuh di dalam keluarga kita ada. Supaya dari situ kita saling menghargai, saling mengikat satu komitmen untuk menerima kelebihan, kekurangan, untuk memaknai kehidupan ini. Sehingga kami sama-sama melihat Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang benar-benar tulus ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk setia berpegang kepada apa yang sudah kami janjikan kepada Tuhan. Sehingga dari situlah kami dapat mewujudkannya di dalam hubungan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, pimpin sepanjang hari kehidupan kami adalah bersama kami terus, sehingga kami tetap hidup di dalam kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.